Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rat Lestari dengan NIM 501190211 dan rekan saya yang bernama Cynthia Anggelasari dengan NIM 501190300. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi dengan judul Struktur Pasar dan Persaingan Harga. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperjualkan atau diperdagangkan. Pasar secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut segi fisiknya, seperti pasar tradisional, pasar raya, toko swalayan, dan sedangkan berdasarkan jenis barang yang dijual, seperti pasar ikan, pasar barang elektronik, pasar sayuran. Struktur pasar adalah penggolongan produsen ke beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri produsen yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, modal keluar masuk ke dalam industri, atau peranan iklan. Persaingan harga berarti bersaing dalam menentukan harga barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk merebut pasaran dan memukul pesaing dagangannya. Materi yang kedua, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Contohnya, beras, emas, gandum, dan batubara. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Pasar persaingan sempurna atau pasar bebas secara teori tidak dapat menentukan harga, di mana penjual akan menjual barangnya sesuai dengan barang yang berlaku di pasar. Dalam kenyataannya, pasar persaingan sempurna memiliki derajat yang berbeda-beda. Permintaan dan hasil penjualan. Permintaan pasar dan perusahaan. Seberapa banyak pun barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen, ia tidak akan dapat mengubah harga yang telah ditentukan di pasar, karena jumlah yang diproduksi itu hanya sebagian kecil dari hasil yang diperjualbelikan di pasar. Hasil penjualan rata-rata. Apabila dimisalkan harga barang yang diproduksi oleh perusahaan adalah 3.000, maka D sama dengan AR. Hasil penjualan marginal adalah hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan, yaitu tambahan hasil penjual yang diperoleh dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Hasil penjualan total adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari menjual barang yang diproduksinya. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Cara untuk menentukan pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan ada dengan dua cara, yaitu yang pertama, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Yang kedua, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Baiklah, saya Cynthia, NIM 501190300 akan melanjutkan materi dari kelompok ini. C. Pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik yaitu sebagai berikut. Terdapat atas banyak penjual dan banyak pembeli. 2. Barang yang dihasilkan sejenis hanya corak yang berbeda. 3. Terdapat banyak penjual yang besarnya sama sehingga tidak ada penjual yang akan menguasai pasar. 3. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. 1. Keseimbangan jarak pendek. 2. Keseimbangan jarak panjang. 4. Kebaikan pasar monopolistik. 1. Jumlah produsen yang tidak terbatas dan juga persaingan bisnis antar produsen memberikan keuntungan bagi konsumen pembeli. 2. Produsen juga dapat masuk serta keluar pasar
dengan mudah. 3. Konsumen di pasar ini sangat besar disebabkan karena produk yang dijual biasanya itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya adalah pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan terbentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari materi struktur pasar dan persaingan harga. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Semoga penyampaian materi ini bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.